Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan dan cahaya. Di tengah hiruk pikuk dunia, ada ruang sunyi di dalam diri kita yang selalu memanggil, ruang yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan cahaya ilahi. Malam ini izinkan saya menemani perjalanan batinmu untuk menemukan kembali sinar yang selalu ada di hatimu, meski terkadang terlupakan. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, rasakan keheningan yang menyapa jiwamu. Di sini kita akan melangkah bersama, membuka pintu-pintu energi, membersihkan jiwa, dan menyalakan cahaya yang telah Tuhan titipkan. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, tinggalkan salam, doa, atau ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Karena setiap kata yang kau tulis adalah bagian dari energi cinta yang menyebar ke seluruh semesta. Mari kita ciptakan lingkaran cahaya, tempat semua hati saling menguatkan. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam jiwa. Di tengah kesibukan dunia yang penuh suara dan tuntutan, ada satu panggilan lembut yang sering kita abaikan. Panggilan itu datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Suara halus yang menggetarkan hati dan membisikkan bahwa hidup ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar rutinitas sehari-hari. Kadang ia hadir saat malam telah sunyi, ketika semua orang terlelap dan kita duduk sendirian dengan pikiran yang melayang ke berbagai arah. Saat itulah ada rasa rindu yang sulit dijelaskan, seolah jiwa kita ingin pulang ke sesuatu yang tak terlihat mata, namun terasa sangat nyata. Rindu ini bukan rindu duniawi, tetapi kerinduan jiwa untuk kembali terhubung dengan sumber cahaya yang selama ini memanggilnya. Panggilan sunyi ini seringkali terasa samar, seperti angin lembut yang menyentuh wajah kita tanpa kita sadari. Namun semakin kita berdiam dan mendengarkan, semakin jelas ia terdengar, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan melihat ke dalam. Banyak dari kita telah lama berlari, mengejar kesuksesan, cinta, dan pengakuan, tetapi tetap merasa ada ruang kosong yang tak terisi. Ruang itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang merindukan kehadiran cahaya. Ia menunggu untuk ditemukan, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Saat kita mulai mendengarkan suara itu dengan penuh kesungguhan, kita akan merasakan perubahan kecil namun nyata. Pandangan kita terhadap hidup akan bergeser. Hal-hal yang dulunya kita anggap penting mungkin terasa tak lagi mendesak. Sementara nilai-nilai sederhana seperti kedamaian batin, ketulusan, dan cinta akan terasa jauh lebih berarti. Panggilan sunyi itu membawa kita untuk melihat bahwa kehidupan tidak berhenti pada apa yang kita lihat, dengar, atau sentuh. Ada dunia halus di dalam diri kita, dunia yang dipenuhi energi, keheningan, dan keindahan, tempat malaikat cahaya berdiam dan menunggu untuk kita sadari keberadaannya. Namun untuk bisa mendengar panggilan ini sepenuhnya, kita perlu keberanian. Keberanian untuk diam, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan keberanian untuk menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada ego kita. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk terus bergerak, mengejar, dan tidak berhenti. Tetapi perjalanan batin justru dimulai ketika kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah kekuatan yang membawa kita kembali ke inti kehidupan. Di dalam diam itu, jiwa kita berbicara dan cahaya di dalam tubuh mulai bergetar, menandakan awal dari perjalanan menuju kedalaman spiritual. Panggilan sunyi ini adalah hadiah, tanda bahwa jiwamu siap untuk berkembang. Ia bukan suara asing, melainkan suara yang telah bersamamu sejak awal kehidupan. Suara itu adalah cahaya yang menunggu untuk dihidupkan. Dengarkan ia dengan lembut, rasakan getarannya, dan izinkan ia memandu langkahmu. Karena ketika kita berani merespons panggilan jiwa, kita sedang membuka pintu menuju dunia yang lebih damai, lebih terang, dan lebih sejati. Bab 2. Kesadaran tubuh sebagai pintu cahaya. Tubuhmu adalah rumah yang diciptakan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Sejak awal penciptaan, tubuh bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, tetapi sebuah wadah yang dirancang untuk menampung jiwa dan cahaya. Sayangnya kita sering memperlakukan tubuh hanya sebagai alat untuk bekerja, bergerak,
dan meraih keinginan duniawi tanpa menyadari betapa sucinya keberadaannya. Jika kita mau berhenti sejenak dan memperhatikan, kita akan merasakan bahwa tubuh kita berbicara. Ia menyimpan kisah tentang setiap tawa, setiap air mata, dan setiap beban yang pernah kita pikul. Ia juga menyimpan rahasia besar. Pintu menuju malaikat cahaya ada di dalam tubuh ini. Kesadaran akan tubuh dimulai dari hal sederhana, merasakan setiap napas, tarikan dan hembusan napas yang perlahan membawa kita kembali pada saat ini, pada kehidupan yang sedang kita jalani. Setiap napas bukan sekadar udara yang masuk ke paru-paru, melainkan aliran energi kehidupan yang menembus seluruh jaringan tubuh. Ketika kita benar-benar merasakan napas, kita akan sadar bahwa di balik aktivitas sehari-hari, ada dunia tenang yang menunggu untuk kita jamah. Dunia itu bukan di luar diri, melainkan di dalam tubuh kita sendiri. Tubuh adalah peta yang menuntun kita ke pusat kesadaran yang lebih tinggi. Saat kita belajar memperhatikan tubuh dengan penuh kelembutan, kita akan mulai mengenali pesan-pesan yang selama ini ia kirimkan. Ketegangan di bahu, rasa berat di dada, atau sakit yang muncul tiba-tiba seringkali adalah bahasa tubuh untuk mengingatkan kita akan beban yang tak terlihat. Dengan kesadaran penuh kita bisa mengubah rasa sakit menjadi pintu masuk untuk memahami diri lebih dalam. Setiap denyut nadi, setiap detak jantung adalah pengingat bahwa hidup adalah anugerah dan tubuh adalah sahabat setia dalam perjalanan spiritual kita. Meditasi sederhana dapat membantu kita menyelami tubuh ini. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan rasakan sensasi yang ada. Biarkan perhatianmu mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menyapa setiap bagian tubuhmu dengan cinta dan rasa syukur. Dalam proses ini, kita tidak hanya mengenal tubuh, tetapi juga mengenal jiwa yang bersemayam di dalamnya. Kita akan menyadari bahwa tubuh bukan sekadar materi, melainkan tempat cahaya mengalir, tempat malaikat cahaya berdiam, menunggu kita untuk menyadarinya. Ketika kesadaran tubuh mulai tumbuh, kita akan merasakan hubungan yang lebih dalam dengan kehidupan. Kita menjadi lebih peka terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap energi yang mengalir di sekitar kita. Setiap langkah, setiap gerakan menjadi doa yang hidup. Kesadaran tubuh membuka pintu bagi cahaya untuk masuk, membangunkan energi spiritual yang telah lama tertidur. Tubuh bukan penghalang menuju Tuhan, tubuh adalah jalan itu sendiri. Bab 3. Napas sebagai jembatan menuju alam cahaya. Tarikan napas pertamamu adalah tanda kehidupan dimulai, dan hembusan terakhir nanti akan menjadi tanda perjalananmu selesai. Namun, di antara dua momen itu, ada jutaan tarikan dan hembusan napas yang sering kali kita abaikan. Napas adalah anugerah paling murni, hadiah dari Tuhan yang terus mengalir tanpa henti, meski kita jarang menghargainya. Jika kau mau berhenti sejenak dan merasakan napasmu, kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar oksigen yang memasuki paru-paru. Ada kehidupan yang berdenyut bersama setiap tarikan napas, ada energi halus yang menembus seluruh tubuhmu, menghubungkanmu dengan sumber cahaya yang tak terlihat. Dalam keheningan, napas bisa menjadi guru yang sangat bijaksana. Ketika dunia terasa kacau, ketika pikiran berlari tanpa arah, kembali ke napas adalah cara untuk menemukan ketenangan. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melalui hidung, mengisi paru-paru, dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Hembuskan perlahan, biarkan semua ketegangan pergi bersama hembusan itu. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa napas adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Setiap tarikan napas membawa kita lebih dekat kepada kesadaran yang lebih tinggi, dan setiap hembusan napas membebaskan kita dari beban yang mengikat jiwa. Banyak tradisi spiritual kuno mengajarkan kekuatan napas. Mereka menyebutnya prana, chi, atau energi kehidupan. Namun, hakikatnya tetap sama. Napas adalah saluran energi ilahi yang mengalir melalui tubuh kita. Ketika kita bernapas dengan kesadaran penuh, kita sedang mengundang cahaya masuk, kita sedang membuka diri untuk menerima bimbingan malaikat cahaya yang ada di dalam diri. Rasakan bagaimana setiap napas membawa kehangatan yang lembut, meresapi otot-otot yang tegang,
dan menenangkan pikiran yang gelisah. Jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan napas, tubuh dan jiwa akan mulai menyelaraskan diri. Perlahan, ketegangan yang menumpuk akan mencair, pikiran akan menjadi lebih jernih, dan hati akan terasa lebih ringan. Dalam momen hening ini, kita dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Malaikat cahaya di dalam tubuh mulai bergerak, mengikuti aliran energi napas, membangkitkan bagian-bagian diri yang selama ini tertidur. Napas adalah doa tanpa kata. Setiap tarikan napas adalah permohonan, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Ketika kita bernapas dengan kesadaran penuh, kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui bahasa paling sederhana dan paling tulus. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu ritual rumit, cukup bernapas dengan hati yang terbuka, dan biarkan napas membawamu ke dalam pelukan cahaya yang selalu menunggu. Bab 4. Membersihkan jiwa dari bayangan gelap. Tidak ada cahaya tanpa bayangan. Setiap manusia membawa cerita, pengalaman, dan luka yang membentuk siapa kita hari ini. Namun di balik luka itu, sering tersembunyi lapisan energi yang menghalangi sinar batin kita untuk bersinar sepenuhnya. Membersihkan jiwa dari bayangan gelap bukan berarti menghapus masa lalu atau melupakan rasa sakit, melainkan berani melihatnya, merangkulnya, dan membiarkan cahaya perlahan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Proses ini adalah perjalanan yang dalam, karena setiap luka memiliki suara, dan setiap rasa sakit menyimpan pesan berharga. Ketika kita mulai menghadapinya, bayangan-bayangan itu mungkin tampak menakutkan. Ada rasa sakit yang muncul kembali, ada ketakutan lama yang kembali menghantui. Namun sadarlah bahwa ini adalah bagian dari penyembuhan. Sama seperti luka di tubuh yang terasa perih ketika dibersihkan, jiwa juga memerlukan keberanian untuk melalui proses itu. Dalam keheningan batin, kita belajar untuk tidak melarikan diri dari rasa sakit, tetapi duduk bersama dengannya. Kita memandang luka itu dengan mata cinta, karena di baliknya ada bagian diri kita yang pernah berjuang keras untuk bertahan hidup. Membersihkan jiwa berarti memaafkan orang lain, memaafkan keadaan, dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Terlalu lama kita membawa beban rasa bersalah dan penyesalan, padahal jiwa kita rindu untuk dimaafkan. Saat kita mulai melepaskan beban itu, kita memberi ruang bagi cahaya untuk masuk, dan energi baru pun mengalir. Bayangan gelap bukanlah musuh, melainkan guru yang membawakan pesan agar kita belajar menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Dalam proses pembersihan ini, malaikat cahaya mulai bergerak dengan lebih aktif di dalam tubuh. Mereka menyentuh lapisan energi kita, membantu meredakan getaran yang kacau, dan membawa kedamaian yang mendalam. Ada kalanya kita merasa menangis tanpa sebab, merasa lega setelah lama menahan perasaan, atau merasa seolah beban di dada kita tiba-tiba menghilang. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa kita sedang dipulihkan. Cahaya yang selama ini terhalang mulai bersinar lagi, perlahan tapi pasti. Perjalanan membersihkan jiwa tidak pernah instan, tetapi ia selalu membawa keindahan. Setiap kali kita melepaskan satu lapisan kegelapan, hati kita menjadi lebih ringan. Kita mulai memahami bahwa luka bukanlah kelemahan, tetapi pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam proses ini, kita belajar untuk benar-benar mencintai diri kita apa adanya. Dan ketika hati telah jernih, cahaya yang ada di dalam tubuh akan memancar lebih terang, memandu kita menuju versi diri yang lebih utuh dan damai. Bab 5. Menyelaraskan hati dengan getaran langit. Hati manusia adalah pusat energi yang paling halus dan paling kuat. Di balik detaknya yang sederhana, ada ruang suci yang menjadi gerbang antara dunia fisik dan dunia cahaya. Namun seringkali hati kita tertutup oleh lapisan emosi, luka masa lalu, kemarahan yang dipendam, atau kekecewaan yang tak pernah diungkapkan. Semua itu membentuk tembok-tembok tak terlihat yang menghalangi kita merasakan kehadiran ilahi. Menyelaraskan hati dengan getaran langit adalah tentang meruntuhkan tembok-tembok itu dengan kelembutan, bukan paksaan. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke pusat diri kita, tempat ketenangan dan cinta tanpa syarat selalu ada. Menunggu untuk disadari. Menyelaraskan hati tidak selalu mudah,
tetapi ia dimulai dengan niat sederhana, bersedia mendengarkan. Dengarkan hati yang seringkali kita abaikan. Dengarkan tangisnya, keluhannya, sekaligus doanya yang sunyi. Dengan memberi waktu untuk mendengar hati kita sendiri, kita sedang memberi ruang bagi penyembuhan untuk terjadi. Saat kita mau merangkul perasaan kita, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, hati perlahan melunak. Ia mulai memancarkan getaran halus, seolah mengingatkan kita akan asal-usul kita, bahwa kita adalah jiwa yang lahir dari cinta, dan cinta itu tetap ada, meski tertutup oleh debu kehidupan. Dalam keadaan hati yang mulai terbuka, doa-doa menjadi terasa berbeda. Kita tidak lagi memohon dengan rasa takut, tetapi berbicara kepada Sang Pencipta dengan ketulusan seorang anak kepada orang tuanya. Kita merasakan bahwa setiap napas adalah doa, setiap denyut nadi adalah syukur. Dalam momen ini, getaran hati mulai selaras dengan getaran langit, dan energi lembut yang kita rasakan bukan lagi sekadar perasaan, tetapi aliran cahaya yang nyata. Malaikat cahaya pun merespons keselarasan ini dengan membangkitkan energi di seluruh tubuh, memperkuat rasa damai yang memenuhi diri. Proses penyelarasan hati membuat kita lebih peka terhadap dunia sekitar. Kita mulai merasakan bahwa cinta bukan sekadar emosi, tetapi kekuatan spiritual yang menghubungkan semua makhluk. Kita menyadari bahwa ketika hati kita tenang, dunia di sekitar kita juga terasa lebih lembut. Kita menjadi sumber ketenangan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Inilah tanda bahwa hati mulai benar-benar terbuka, bahwa cahaya yang selama ini tersembunyi mulai terpancar keluar. Menyelaraskan hati adalah inti dari perjalanan spiritual. Ketika hati sudah seirama dengan langit, langkah kita akan lebih ringan, kata-kata kita akan lebih lembut, dan pandangan kita akan lebih dalam. Kita tidak lagi merasa terpisah dari Sang Pencipta, karena hati telah menjadi cermin yang memantulkan cintanya. Dalam momen itu, kita menyadari bahwa segala doa, pencarian, dan kerinduan kita selama ini hanyalah jalan untuk pulang kepada diri sejati kita, jiwa yang penuh cahaya. Bab 6. Membuka pintu energi di dalam tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat pintu-pintu energi yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Mereka tersembunyi di balik lapisan fisik, mengalir seperti sungai cahaya yang siap membangkitkan potensi tertinggi kita. Namun sebagian besar pintu itu tertutup karena kita terlalu sibuk dengan dunia luar, terlalu larut dalam pikiran, dan jarang memberi perhatian pada keheningan batin. Membuka pintu energi bukan sekadar teknik atau ritual, melainkan sebuah kesadaran untuk kembali ke dalam diri, untuk menghormati tubuh sebagai tempat suci yang diciptakan dengan penuh kebijaksanaan. Setiap tarikan napas, setiap detak jantung, adalah kunci yang bisa membuka pintu itu jika kita mau benar-benar merasakannya. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah rumah besar yang memiliki banyak ruangan. Sebagian ruangan terang dan nyaman, tetapi ada juga ruangan yang gelap dan terkunci rapat karena lama tidak dijamah. Membuka pintu energi berarti berani menyalakan lampu di setiap ruangan itu, membersihkan debu yang menumpuk, dan menghidupkan kembali aliran kehidupan di seluruh rumah. Ketika kita mulai menyadari aliran energi dalam tubuh, kita akan merasakan bahwa ada titik-titik tertentu yang terasa lebih hangat atau berdenyut. Itulah pusat-pusat energi yang selama ini menunggu untuk diaktifkan. Proses membuka pintu energi tidak membutuhkan paksaan, tetapi kesabaran dan kelembutan. Duduklah dalam keheningan, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan rasakan energi itu mulai bergerak. Fokus pada bagian tubuh yang terasa tegang, lalu bayangkan cahaya lembut mengalir ke sana, melunakkan ketegangan itu, dan membuka jalan bagi energi baru untuk mengalir. Dengan latihan yang konsisten, kita akan merasakan tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih damai. Inilah tanda bahwa pintu energi mulai terbuka, memberi kita akses kepada potensi cahaya yang selama ini tertidur. Ketika pintu-pintu energi terbuka, hubungan kita dengan alam semesta menjadi lebih jelas. Kita mulai merasakan getaran halus di sekitar kita, merasakan kehadiran ilahi dalam setiap napas, dan menyadari bahwa tubuh ini adalah bagian dari orkestra kosmik yang lebih besar. Malaikat cahaya pun lebih mudah hadir dalam diri kita, membantu menyalurkan energi suci yang memperkuat jiwa dan menuntun langkah kita.
Tidak ada lagi perasaan terputus dari sumber kehidupan karena tubuh kita menjadi seperti antena yang menangkap sinyal cinta dari langit. Membuka pintu energi adalah langkah menuju pemahaman bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk cahaya. Tubuh kita adalah alat dan energi adalah pesan. Dengan belajar mendengar pesan itu, kita menjadi lebih sadar, lebih peka, dan lebih bijaksana. Setiap gerakan, setiap napas, dan setiap doa menjadi cara untuk merawat aliran energi ini, sehingga hidup kita semakin dipenuhi kedamaian. Dalam keadaan ini, cahaya di dalam tubuh tidak hanya menyinari diri kita, tetapi juga memancar keluar, memberi ketenangan kepada siapapun yang berada di dekat kita. Bab 7, menyatu dengan irama alam semesta. Ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, kita akan merasakan bahwa seluruh alam semesta berdenyut dalam irama yang harmonis. Pohon-pohon bernafas perlahan bersama angin, air mengalir mengikuti tarikan gravitasi bumi, dan bintang-bintang bersinar dalam keteraturan yang sempurna. Semua ini adalah simfoni yang tidak pernah berhenti, sebuah musik kosmik yang mengalir dalam keheningan. Kita seringkali tidak menyadarinya, karena pikiran kita terlalu bising oleh kerisauan dunia. Namun ketika kita masuk ke dalam keheningan hati, kita mulai merasakan bahwa tubuh dan jiwa kita memiliki getaran yang sejalan dengan alam semesta. Saat itulah kita memahami bahwa kita tidak pernah terpisah dari kehidupan yang lebih besar di sekitar kita. Menyatu dengan irama alam semesta adalah proses belajar untuk melepaskan kendali yang berlebihan. Kita seringkali berusaha mengatur segalanya, memaksa dunia mengikuti keinginan kita. Namun ketika kita mau menyerah pada arus kehidupan, kita menemukan kebijaksanaan yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Sama seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghempas pantai tanpa harus memikirkan caranya, kita pun diajak untuk mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menuntun langkah kita. Dalam kepasrahan yang lembut inilah, cahaya di dalam diri mulai bersinar lebih terang, selaras dengan ritme alam yang tak pernah salah. Jika kita duduk di bawah langit malam dan memandang bintang-bintang, kita akan merasakan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa kecil, tetapi sekaligus terasa bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap bintang yang bersinar adalah pengingat bahwa kita pun adalah percikan cahaya di tengah luasnya semesta. Ketika hati mulai menyelaraskan diri dengan getaran ini, tubuh pun akan merespons. Napas menjadi lebih dalam, pikiran menjadi lebih hening, dan perasaan damai mulai memenuhi seluruh diri. Kita tidak lagi merasa sendiri, karena kita tahu ada tarian kosmik yang terus mengalir, dan kita adalah bagian dari tarian itu. Dalam momen keselarasan ini, malaikat cahaya akan terasa lebih nyata. Mereka hadir tidak hanya sebagai sosok yang kita bayangkan, tetapi sebagai getaran lembut yang menyelimuti tubuh kita. Kadang kita merasakannya sebagai kehangatan di dada, kadang sebagai ketenangan mendalam yang sulit dijelaskan. Inilah tanda bahwa kita telah mulai beresonansi dengan frekuensi langit, membuka pintu komunikasi yang lebih halus dengan dunia spiritual. Semakin kita peka terhadap irama ini, semakin mudah bagi kita untuk menerima pesan-pesan ilahi yang menuntun perjalanan hidup kita. Menyatu dengan alam semesta bukan berarti meninggalkan kehidupan sehari-hari, melainkan membawakan kesadaran ini ke dalam setiap langkah. Saat kita bekerja, berbicara, atau berjalan di tengah keramaian, kita tetap bisa merasakan detak jantung bumi, tarian angin, dan keheningan langit. Kesadaran ini membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih mudah mencintai segala sesuatu. Sebab kita tahu, segala yang ada di dunia ini bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari irama agung yang menuntun kita pulang kepada Sang Pencipta. Bab 8. Cahaya yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Di dalam diri setiap manusia ada cahaya yang tidak pernah padam, meskipun kita sering merasa lelah, hancur, atau terpuruk. Cahaya itu adalah inti kehidupan, sumber kekuatan yang diberikan Sang Pencipta. Namun, seringkali kita lupa keberadaannya, karena tertutup oleh stres, beban pikiran, dan luka emosional yang menumpuk. Cahaya ini bukan hanya simbol,
melainkan energi nyata yang mengalir di setiap sel tubuh kita. Ketika kita belajar untuk mengaktifkannya, cahaya itu akan menjadi penyembuh yang bekerja dalam diam, memulihkan tubuh dan menenangkan jiwa. Proses penyembuhan sejati dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membawa obat paling ampuh di dalam diri kita sendiri. Menyentuh cahaya penyembuh di dalam diri bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah hasil dari kesadaran dan penerimaan. Saat kita berhenti melawan diri sendiri, berhenti menolak kenyataan, dan mulai menerima semua bagian diri kita, baik yang terang maupun yang gelap, maka pintu penyembuhan pun terbuka. Cahaya di dalam tubuh merespons penerimaan ini dengan lembut. Ia mengalir ke bagian tubuh yang sakit, menenangkan bagian jiwa yang terluka, dan memberi rasa damai yang tidak bisa kita temukan dari dunia luar. Proses ini tidak selalu terlihat, tetapi dapat dirasakan, seperti sinar matahari pagi yang perlahan menghangatkan bumi setelah malam yang panjang. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, kita dapat mengarahkan perhatian pada titik-titik tubuh yang terasa berat atau sakit. Bayangkan, cahaya putih keemasan mengalir ke sana, membersihkan energi yang stagnan dan mengisi ruang itu dengan getaran kasih. Dengan latihan ini, tubuh akan mulai merespons. Rasa sakit mungkin tidak langsung hilang, tetapi ada ketenangan yang hadir. Ada rasa lega yang meresap perlahan. Jiwa yang sebelumnya gelisah mulai tenang, dan hati yang penuh beban mulai terasa ringan. Inilah penyembuhan yang datang dari dalam, yang bekerja tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada dimensi batin kita. Malaikat cahaya selalu hadir untuk membantu dalam proses penyembuhan ini. Mereka adalah energi murni yang membawa keseimbangan, mengingatkan kita untuk mempercayai kekuatan penyembuhan yang diberikan Tuhan. Kadang, saat kita berdoa atau bermeditasi, kita merasakan sentuhan lembut atau ketenangan yang seolah turun dari langit. Semua itu adalah tanda bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Dengan membuka diri terhadap bimbingan mereka, cahaya penyembuh di dalam tubuh akan semakin kuat, membantu kita pulih tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara spiritual. Penyembuhan sejati adalah perjalanan kembali kepada diri kita yang paling murni. Cahaya yang kita aktifkan dalam tubuh tidak hanya mengubah kesehatan fisik, tetapi juga cara kita memandang hidup. Kita belajar untuk lebih sabar, lebih menghargai momen kecil, dan lebih penuh rasa syukur. Dalam momen ini kita menyadari bahwa setiap luka membawa pelajaran, dan setiap rasa sakit adalah undangan untuk menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita. Cahaya itu adalah anugerah yang selalu ada, menunggu untuk kita sadari dan hidupkan kembali, agar hidup kita tidak hanya sehat, tetapi juga penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Bab 9. Keheningan yang membuka pintu kebijaksanaan. Di dunia yang terus bising, keheningan sering terasa asing. Kita terbiasa hidup dalam hiruk-pikuk suara, informasi dan pikiran yang tak pernah berhenti berputar. Namun justru dalam keheninganlah kebijaksanaan sejati menunggu untuk ditemukan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang suci di mana jiwa dapat bernapas lega. Di dalam keheningan, kita belajar mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga. Suara hati yang penuh kelembutan, suara intuisi yang menuntun langkah, dan bisikan malaikat cahaya yang selalu hadir, meski sering kita abaikan. Keheningan adalah guru yang paling sabar, yang mengajarkan tanpa kata-kata, tetapi membawa pemahaman yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Saat kita berani memasuki keheningan, kita akan menemukan dunia batin yang selama ini tertutup. Pikiran yang awalnya riuh perlahan menjadi tenang, seperti danau yang permukaannya kembali jernih setelah badai berlalu. Di titik inilah refleksi diri terjadi. Kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang baru, memahami pola-pola yang selama ini membuat kita terjebak, dan menemukan jawaban yang kita cari. Kebijaksanaan tidak datang dengan tergesa-gesa, tetapi muncul perlahan, seperti matahari yang menyinari pagi dengan lembut. Keheningan memberi kita ruang untuk menerima jawaban itu tanpa paksaan. Dalam keheningan, kita juga belajar merasakan kehadiran ilahi dengan lebih jelas. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, rasa diterima tanpa syarat, rasa dicintai tanpa batas. Semua itu membuat hati kita menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mampu memaafkan. Di saat-saat seperti ini,
Cahaya yang ada di dalam tubuh kita semakin aktif, menyelimuti jiwa dengan ketenangan yang tulus. Kita menyadari bahwa keheningan bukan sekadar jeda, tetapi sumber energi yang menyembuhkan. Banyak orang menghindari keheningan karena takut dengan apa yang akan mereka temukan di dalamnya. Namun justru di sanalah kekuatan sejati kita tersembunyi. Keheningan memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri, menatap luka yang belum sembuh, dan menerima bagian diri yang pernah kita tolak. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi ketika kita berani melaluinya, kita akan menemukan bahwa ada cahaya yang lebih besar dari rasa sakit itu. Keheningan membantu kita melepaskan keterikatan, membebaskan diri dari beban yang sudah tidak lagi perlu kita bawa. Ketika keheningan menjadi sahabat, hidup terasa lebih sederhana, namun lebih bermakna. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh suara dunia luar, karena kita telah menemukan pusat kekuatan di dalam diri. Malaikat cahaya akan lebih mudah membimbing kita, karena kita mampu mendengar bisikan halus mereka tanpa gangguan. Dari keheningan inilah lahir kebijaksanaan yang sejati, bukan dari pengetahuan yang banyak, tetapi dari hati yang tenang dan jiwa yang damai. Dalam sunyi, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya, jiwa yang bersinar, penuh cahaya, dan selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Bab 10, menjadi cahaya bagi dunia. Perjalanan menuju cahaya bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidup kita. Setelah melalui proses mengenal diri, membersihkan jiwa, dan membuka pintu energi, kita mulai menyadari bahwa cahaya di dalam tubuh bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ia adalah hadiah dari Sang Pencipta yang dimaksudkan untuk dibagikan. Seperti lilin yang menyala tidak pernah kehilangan apinya ketika menyalakan lilin lain, cahaya dalam diri kita justru semakin terang ketika kita menggunakannya untuk menerangi jalan orang lain. Inilah panggilan tertinggi, menjadi cahaya bagi dunia, membawa kehangatan dan kedamaian bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Menjadi cahaya bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru seringkali orang yang bercahaya adalah mereka yang telah melewati banyak kegelapan, mengolah luka menjadi kebijaksanaan, dan mengubah rasa sakit menjadi empati. Cahaya kita akan bersinar paling terang ketika kita berani hadir di tengah penderitaan. Ketika kita mampu mendengarkan tanpa menghakimi, dan ketika kita mau mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang tersesat. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, meski kecil, kita sedang memancarkan energi ilahi yang mampu menyentuh hati orang lain tanpa kata-kata. Ketika kita memancarkan cahaya, dunia pun merespons. Lingkungan sekitar akan terasa lebih harmonis, hubungan dengan orang lain menjadi lebih tulus, dan kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Cahaya yang kita bawa akan menginspirasi orang lain untuk menemukan cahayanya sendiri. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat hati yang dulunya gelap mulai bersinar karena kehadiran kita. Cahaya itu menular, dan setiap senyuman, setiap kata lembut, setiap doa tulus adalah cara kita menyalakan harapan di hati orang lain. Namun menjadi cahaya bukan tentang kesempurnaan. Kita tetap manusia dengan keterbatasan dan kesalahan, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar kerendahan hati. Cahaya sejati tidak pernah sombong. Ia lembut, ia hadir tanpa banyak bicara, tetapi terasa oleh siapapun yang dekat dengannya. Cahaya ini adalah pancaran cinta, dan cinta tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya perlu diberikan terus-menerus tanpa syarat. Dan pada akhirnya, perjalanan ini akan membawa kita pada kesadaran tertinggi, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita adalah bagian dari jalinan cahaya yang luas, saling terhubung, saling menguatkan. Cahaya yang kita temukan di dalam diri adalah percikan dari cahaya abadi yang menghidupi seluruh alam semesta. Dengan menjadi cahaya bagi dunia, kita sesungguhnya sedang kembali kepada sumbernya. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena kita telah menjadi lentera bagi diri sendiri dan bagi siapapun yang membutuhkan terang di tengah malamnya. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat bahwa di dalam dirimu ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu adalah petunjuk, kekuatan, sekaligus pelindung yang akan menuntunmu melewati gelapnya dunia.
Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami bercahaya, jiwa kami tenang, langkah kami terarah, dan hidup kami penuh keberkahan. Limpahkan kasih-Mu pada siapapun yang mendengarkan doa ini, dan jadikan mereka lentera bagi sekitarnya.